some love deep inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan kami dari kelompok 2 antropologi yang berjudul Toraja dan Bugis. Perkenalkan nama saya Yusuf. Perkenalkan nama saya Sita Fauzia. Perkenalkan nama saya Debra Fadila. Latar belakang. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki keragaman suku yang lumayan banyak dan berbagai juga pulau yang ada di Indonesia seperti agama, ras, dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan asal-usul dari Toraja. Nah, suku Toraja sendiri ini memiliki kepercayaan bahwa leluhur mereka itu percaya bahwa suku Toraja itu berasal dari Nirwana. Nah, yang dimana Nirwana itu leluhur mereka percaya bahwa mereka tuh turun dari atas langit dan tangga sebagai media komunikasi kepada Puang Matua. Puang Matua itu yaitu Tuhan ya guys. Dan asal-usul Toraja sendiri dapat dijelaskan beberapa versi. Orang Bugis di Denreng nyebutnya orang Toraja dengan nama Toryang Jang, yang artinya orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan. Sementara orang Luwu pada zaman Belanda menyebut orang Toraja dengan Toriaja, yang berarti orang berdiam di sebelah barat. Ada pula versi lain yang menyebut bahwa suku Toraja berasal dari Toreya, yang bermakna orang besar atau bangsawan. Nah, suku Bugis sendiri itu mereka memiliki leluhur bukan bangsa Diotro Melayu, dan mereka Nusantara sekitar 500 Masehi sebelum Masehi, dan merupakan gelombang kedua setelah bangsa Proto Melayu pada 1900 sebelum Masehi. Asal nama Bugis berasal dari kata Tonggi yang berarti orang Bugis. Kata Ugi mengarah pada Raja Pama, Kabupaten Wojo sekarang, yang bernama La Satu Bugi. Merujuk pada nama raja mereka, rakyat pun menjuluki diri dengan nama Tougi atau pengikut La Satu Bugi. Nah, tadi kita udah tahu latar belakang suku Toraja dan Bugis. Nah, yang pertama itu di ciri khas suku Toraja itu yang pertama ada Rambu Solo, itu upacara pemakaman adat Toraja. Jadi almarhum yang udah meninggal itu nanti di suku Toraja tuh mereka tuh kayak di apa sih, ada acara adatnya gitu, mereka tuh megah banget. Dan itu tuh menghabiskan biaya yang nggak sedikit gitu, miliaran. Yang kedua ini ada upacara nenek. Nah, untuk kayak nenek moyang mereka yang udah meninggal dari lama, itu nanti dibersihin lagi kayak tulang-tulangnya ya. Tulang-tulangnya dibersihin lagi dan itu digantiin pakai baju. Terus abis digantiin bajunya, mereka baru ada acara adat kayak di apa sih namanya, digotong kayak digotong pakai rumah adatnya gitu. Nah, terus ada rumah adat Tongkoran ini rumah adat dari suku Toraja. Terus selain itu ada ciri khasnya itu ada dari musik dan tariannya. Next. Nah, ini jadi pas di Rambu Solo itu pas lagi meninggal, nah laki-laki itu pada ngelilit ke apa sih namanya, lingkaran, pada membuat lingkaran gitu, dan mereka tuh nanti bakal joget-joget. Nah, terus ini yang upacara mereka, jadi si yang udah meninggal itu bakal digantiin bajunya kayak gini. Terus ini juga salah satu upacaranya. Nah, kalau di suku Bugis itu cirinya ada baju bodo. Ini tuh baju adatnya nih, kalian bisa lihat sendiri. Terus uang panai itu kayak seserahan kalau mau nikah kak. Dan banyak banget nih kayak gini. Next. Iya bener. Nah, di suku Bugis juga ini ada paduka bos segala. Ini perempuan bawa kayak apa sih? Kayak ya. Terus ini ada tari Pakarena. Nah, lihat. Nah, dua-duanya ini merupakan berasal dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya bahasa yang digunakan masyarakat Toraja menggunakan bahasa Toraja dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa ini memiliki dialek yang bervariasi tergantung pada daerah di Toraja. Selain itu mereka juga umumnya menggunakan bahasa Indonesia kayak umumnya dan bahasa resmi dan komunikasi formal.
Dan selanjutnya, sementara itu masyarakat Bugis juga menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Bugis memiliki variasi dialek tergantung pada wilayahnya. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa resmi dan untuk berkomunikasi formal di kalangan masyarakat Bugis. Perbedaan Toraja dan Bugis. Di bawah rumah adat suku Toraja dirancang sebagai kandang ternak dan ditempatkan berbagai peralatan. Hal ini dikarenakan masyarakat Toraja tinggal di daerah pegunungan dan banyak melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan Bugis di bawah rumah adat suku Bugis merupakan untuk adaptasi terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan dimaksudkan untuk mencegah berhidup. Kemudian masuk ke persebaran suku. Yang pertama itu persebaran suku Bugis. Guys, persebaran suku Bugis merupakan fenomena yang mencakup wilayah yang luas dan kompleks di Indonesia. Jadi suku Bugis ini tuh memiliki sejarah yang panjang sebagai pelaut dan pedagang yang ulung, yang membawa mereka menjelajahi dan menetap di berbagai Nusantara. Terus juga mereka tuh bermigrasi secara luas, jadinya mempengaruhi budaya, ekonomi, dan politik di banyak daerah. Terus awalnya suku Bugis ini tuh berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, terutama dari daerah Bugis yang terkenal seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pindang, Sinjai, dan Baru. Namun seiring berjalannya waktu, mereka itu jadi makin banyak gitu loh daerahnya. Terus bagian besar itu dia berpindah karena ini tuh terjadi karena pedagang laut yang aktif dan juga karena alasan politik seperti konflik internal atau penjajahan. Kita masuk ke persebaran suku Toraja. Nah, persebaran suku Toraja mencerminkan perjalanan panjang dan perjuangan yang unik nih guys dari masyarakat yang memiliki kekayaan budaya yang khas di Sulawesi Selatan. Asal-usul Toraja ini dapat ditelusuri ke pegunungan tinggi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Populasinya ini tuh diperkirakan sekitar 1 juta jiwa. Mungkin sekarang udah nambah dengan 500.000 diantaranya masih tinggal di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Terus sisanya itu hidup merantau dan bekerja di luar wilayah Tanah Toraja. Karena yang tadi aku jelasin, itu tuh mereka tuh bermigrasi dan berpindah tempat karena faktor-faktor tadi itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang semangat, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Toraja itu adalah kelompok etnis yang berpemukiman di daerah pegunungan Sulawesi Selatan di Indonesia. Secara historis, Toraja telah memiliki interaksi dengan berbagai kelompok etnis lainnya yang ada di Pulau Jawa, pulau lainnya lah, pokoknya selain pulau itu sendiri. Jadi tentu mencakup aspek seperti bahasa, tradisi, dan adat istiadat dan pengaruh oleh interaksi dari budaya-budaya yang datang ke wilayah tersebut. Jadi tentunya ada. Ngerti Jay? Udah. Ngerti Jay? Iya. Ngulangin. Mantap. Jadi secara etnolinguistik itu secara bahasa ya. Secara bahasa tuh bahasa Bugis masuk dalam rumpun bahasa Austronesia dan juga mencakup bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Sulawesi Selatan lainnya ya. Terus meskipun memiliki perbedaan bahasa, Bugis memiliki samaan struktural dan memiliki kosakata dengan bahasa-bahasa lain yang rumpun bahasa Austronesia di wilayah tersebut. Jadi ya nggak beda-beda jauh dari daerah tersebut.